Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Taqallahu azim, amma ba'du. Para sepuh bini sepuh ingkang dadi hormatan, Pak Kadus ingkang kawula hormati, Pak RT, RW kalau hadir, rekan-rekan dari Ranting, Mulya Dadi ingkang kawula hormati. Matur nuwun niki wekdalipun Mas Galih. Niki dadi nambahi wektu nggih kudune wis rampung. Nggih ngiras-ngirus kali sharing-sharing lah nggih untuk mateng para bapak lah sedaya. Yang pertama tentunya kita bersyukur pada Allah. Yang kedua kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-sering solawat, mau solawat nggih. Kula nggih termasuk sering mengajarkan kepada anak-anak saya juga senang bersolawat. Aja kalah karo wong NU selawatan. Ya kalau kita mungkin solawatnya tidak banyak ya, tapi kita perlu memperbanyak bersolawat karena itu perintah Allah. Nah selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin ya sebagai motivasi bagi kita. Saya di mana-mana itu menyampaikan bahwa pemenang itu yang kecil. Coba jenengan di sedunia ini lihat teori kemenangan itu tidak mesti yang banyak, yang besar. Penguasa dunia sekarang itu siapa? Israel. Loh, semua negara kalau menurut Ustadz Abdus Somad itu sudah dijajah oleh Israel, Pak. Yang belum dijajah Israel itu hanya Palestina. Ada yang dijajah ekonominya, politiknya, budayanya dan lain sebagainya pada melu-melu Yahudi, dalam pengaruh Yahudi atau dalam pengaruh Israel dalam hal ini. Itu luar biasa, Pak. Ini cuma tinggal Palestina ya. Nah, mereka itu kan jumlahnya sedikit. Kemudian kita di sini di Indonesia ini ya, kalau tadi dunia ini kita dikuasai oleh secara ekonomi ya mereka yang Indonesia bermata sipit itu, orang keturunan itu kan tidak banyak. Di Menjenang itu berapa, tapi menguasai ekonomi. Nah ini kan luar biasa. Dan di aspek-aspek yang lain juga demikian. Maka Amerika yang besar itu di belakangnya orang Yahudi. Bangkir-bangkirnya itu yang punya uang itu orang itu. Ya ini secara duniawi gitu. Maka mari kita bersama-sama untuk menuju kepada kemenangan dimulai dari yang kecil dulu. Maka kita perlu ada langkah-langkah. Yang pertama kita perlu menginventarisir potensi. Itu kita perlu. Jadi menginventarisir potensi yang ada di sini. Oh, jajal. Kadang-kadang kita kan nggak tahu kancane dhewek ana piras apa bae nih gitu. Maka kita oke guru yang dari Muhammadiyah nang Mulya Dadi jumlahnya nabira misalnya tak hitung. Oh ana 5. Lumayan. Mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, guru-guru misalnya. Paling orang kan bisa dicawel. Nah. Yang kedua sing sok rasan-rasan kemandan tertarik karo Muhammadiyah kan begitu. Oh iya kita ajak gitu. Ya. Kemudian juga ibu-ibunya mungkin ada. Itu kan potensi kita kadang-kadang. Mungkin juga ada orang itu Mas Galih, bapak-bapak. Ana wong sugih bingung duit arep nggo ngapa kuwi akeh siki. Nek kalau jenengan sampe itu bingung ora duwe duit. Ki wong sugih arep nggo ngapa duite kuwi akeh.
orang penyalurannya ngerurung sing pas niku nggih mboten cocok mawon. Niku kan kadang-kadang cocok-cocokan Pak sing kaya niku. Oh aku senengnya infak mari ngana. Oh senengnya aku mari ngeneh. Padahal sinang sandingnya anak kan kadang-kadang begitu. Sehingga ini potensi ya. Kita perlu misalnya sini nanti menemukan potensi orang yang punya kemampuan finansial sing duitnya turah nah misalnya. Itu kan potensi. Nah, sing bahasane kula panjenengan sami potensinya ya tenagane, pikirane nggih. Ya sing penting mangkat, sing penting rewangi, sing penting kadang-kadang ya ora bisa mangkat, ora bisa ngrewangi, anu pacitane teka niku. Jadi apa saja itu bisa jadi potensi. Sehingga kita perlu yang pertama itu langkahnya. Kemudian yang kedua itu sering pertemuan. Kumpul. Kumpul monggo dibentuk dalam format pengajian bisa, dalam format misalnya rapat ya bisa, pokoknya sampai setengah bulan pisan rapat nang ndi rapate nang terbis apa nang aring pos ronda apa nang aring daleme ketuane apa sekretarisnya apa teng pundi iki monggo niku. Ya mungkin digilir dan sebagainya. Silahkan. Nah, maka nek wis duwe nggon dhewe kan bisa nggo pranti nggih. Nah niku. Kadang-kadang duwe nggon wis kaken nggih bingung. Sing duwe nggon anu kaken nggon kowe bingung. Contone ranting jenang utara, mujudake banget wonge kurang jajal. Mujudake banget. Sudah pira niku Pak. Nanti nang kono njaluk nang kene njaluk nang kene njaluk. Kowe wis kaken. Nang kene nurung anak, bingung sing wis kaken juga bingung pada bae. Nah, paling enggak kita harus mulai. Jadi kita harus dimulai itu. Nah, kemudian setelah kita sering kumpul, sering bertemu kan mestinya kumpul-kumpul kayak gitu. Ya tidak mesti harus resmi, ya yang formal kita perlu kayak gini. Kadang-kadang ide-ide gagasan itu muncul dari obrolan, dopokan dan lain sebagainya. Oke, ketone nang kene anak napa sih sing duwe ya. Nang kene gawe kejar paket bae misalnya ini kan contoh. Kejar paket misalnya dimulai dari rumah siapa dulu. Nang kene akeh misal ini kan contoh. Nang kene akeh sing ora lulus SMP tapi berangkat sekolah misalnya itu kan bisa diadakan. Nanti bisa jadi kelompok belajar. Atau misalnya kita di sini banyak anak-anak yang perlu diajari ngaji mungkin bisa membuat madrasah diniyah dan sebagainya. Nah, jadi ini kan karena sering bertemu. Nek ora tahu ketemu tuh wah bodoh-bodoh lah kayak kesel-kesel urusane dewek. Mau balik kerja gawe wis pelo-pelo. Nah, ini harus ada pengorganisasian, maka ini pentingnya ada pimpinan. Ketuane diudek gue priwe ke ketuane nggih Mas Edi sering ngudek mengko. Ketuane iki Pak Ketua kumpul loh iki lho. Aku ana ide apik banget iki. Ngapa? Wis iki gawe bengkel lho misalnya. Nah, misalnya itu. Jadi sering bertemu. Kemudian nanti setelah sering bertemu itu kemudian nanti berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Ya, ini kan kula jenengan sampeyan tulian kemampuannya beda-beda nggih. Ana sing anu kadang-kadang ana sing senengane ngomong iki kan. Ya. Ana sing ora seneng ngomong. Tapi senengane aweh kan. Kaya wong ngomongane kon kowe kan ora gelem kaya kon pidato ya ora gelem. Kon ngisi ora gelem, kon dari petugas ya ora gelem, geleme mukur aweh. Nah, sedikit bicara banyak beramal. Nah, jadi harus bagi-bagi tugas. Oh siap. Misalnya kerungu, misalnya nanti mendengar itu ya, Mas Gali atau bapak-bapaknya. Oh kayak kerungu jadi arep wakaf, parah nih Mas. Jadikan setiap informasi itu penting bagi kita. Ya. Jadi setiap informasi yang datang kepada kita itu dianggapnya penting. Ya begitu. Jangan apa-apa itu disepelekan dan sebagainya. Kayak misalnya di Pontian itu, kemarin yang terakhir itu kan anak wakaf jeret-jeret, aja jeret-jeret tok digenahan aku. Angger jeret-jeret itu kabar burung nggih. Kabar burungnya ditakoni bingung. Digenahan aku dikumpulna ikrar wakaf genah. Akhirnya ikrar Pak.
Purwakarta itu yang terakhir di Pontian itu nang Lor SDM ngarep Indomaret apa ya, itu di situ ada musola sudah diwakafna kan penak. Nah ini itu contoh ya. Jadi kita ya berbagi kemampuan, karena kita ini kan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan Mas Kelly ditutupi nang aring liyane. Jadi kita saling melengkapi lah, sparring partner itu. Nah, kemudian nanti setelah itu kita evaluasi, karena sering ketemu tadi itu, kepriwe ya anu ketone mandan penggalangan dananya gini mandan angin lebih jake kepriwe carane ya kan begitu. Oh sih nggak proposal bahan yuk, mari gawe ngendi gawe mana, mari anu lewat dewane guys apa Mas Imam misalnya kan. Itu kan harus sering dievaluasi dari pertemuan-pertemuan. Ranting yang tidak disangka-sangka panjenengan juga termasuk saya Pak Sendo teman-teman sing sikil lagi hebat ngerti ranting Cijenjing. Ranting anggotanya telutok mau nek siki wis swidak wingi mangkat kabeh musra kebek se masjid. Ibu-ibunya semangat banget. Ibu-ibunya ya diwehi kudung 15 si kurang. Ngerti kudungnya ya Mas Edi ya. Si kurang. Itu ranting dari nol bareng dengan sini kayaknya ya, undi kayaknya. Maka kita enggak usah apalagi sini kan aksesnya gampang ini melihat dari termasuk. Ya kita harus memulai ini. Memulai jangan berkecil hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ini semuanya ini diniati dalam rangka kita ini beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kan orang mengukur sholat tok, orang mengukur ya termasuk aktivitas kita untuk memikirkan umat, memikirkan generasi itu kan termasuk salah satu bentuk dari berjuang. Ya berjuangnya menang Palestina kayak niku Pak. Nang delong nang TV nang aring atau di medsos itu kan luar biasa. Buru-buru kumpulan kayak gini, uji-uji karena rudal nggih. Kalau jenengan sami berjuang teng mriki insyaallah nggih gampang kepenak lah. Disupport insyaallah oleh masyarakat karena Muhammadiyah itu kan sudah menyatu lah dengan masyarakat di mana-mana. Tidak anti pemerintah ya seneng Muhammadiyah. NU juga seneng dengan adanya Muhammadiyah. Saya biasa kumpul dengan ketua NU itu. Apalagi ketuanya sekarang ganti nggih. Wingi Abah Bihin dulu saya biasa ketemu kumpul ngobrol diskusi dan sebagainya. Sekarang gantinya Pak Salamun dengan Pak Alwi. Lah ya lu biasa jagongan bareng Pak nih Pak. Di acara IBHI atau di acara-acara yang lain itu biasa. Jadi kita ini yang penting kita untuk kebaikan, kemaslahatan umat, generasi, bangsa dan seterusnya insya Allah ya bisa. Nah kalau ada masalah ya disampaikan ya sering-sering dari ranting komunikasi dengan kami di cabang ya info-info lah minimal ya WA lah, ini ada informasi, ada pertemuan, monggo cabang siapa yang hadir nanti kan diantara kami mungkin bisa nugasi itu ya. Saya kalau pas nggak ada acara ya saya insya Allah menyempatkan ya. Hampir ya banyak ranting yang kalau saya tidak acara saya datang. Kadang ya yang nyambut bukan saya kayak di Cijenjing yang nyambut ya Pak Muslihun begitu. Saya hanya menemani saja. Karena di Muhammadiyah itu kepemimpinannya kolektif bareng-bareng. Jadi itu Mas Kelly, Bapak-bapak saudara sekalian, kita mulai langkah baru, kita mulai semangat baru dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah. Tadi saya menyitir surat At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu berjuang baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di umur kita yang sebentar ini mari kita
Iyalah yang gue berjuang di jalan Allah. Tadi saya habis ngitung-ngitung umur Pak, sambil mengikuti pengajian Firanda Adirja itu. Dulu saya sering mengikuti waktu di Madinah itu, Firanda itu, dia ngisi pengajian khusus orang Indonesia gitu di Masjid Nabawi. Jadi umur itu kita ini sebenarnya sebentar sekali. Umur kita itu misal 60 tahun, dikurangi usia balik 15 tahun, wis pira? Dikurangi nggo turu, dikurangi nggo dolan. Nah kita itu untuk umur yang benar-benar bermakna di hadapan Allah itu hanya sedikit sekali. Maka yang sedikit ini mari kita maksimalkan ya. Agar nanti kita itu setelah purna kita di dunia itu kita ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berjuang di jalan ya sebisa berjuang urut duitnya, karo tenagane, karo pikirane, karo tenagane, itu luar biasa. Semangat, jenengan itu semangat sekali Pak. Palestina ini sudah mengumpulkan datanya Pak, harus 32 juta Pak. Khusus Muhammadiyah 32 juta nggih, malah masih bertambah kemungkinan. Nah, juga ada gerakan infak guru ini juga. Oh, semangat sekali kalau di Muhammadiyah untuk gerakan Fastabiqul Khairat yang semacam ini. Apalagi nanti kalau melihat Jati ini kelola dengan baik, insya Allah menjadi ranting yang unggul, ranting yang hebat, ranting yang luar biasa. Jadi saya minta Mas Taufik menyisihkan waktu sedikit saja untuk memikirkan rantingnya, nggih. Mas Gali dengan juga bapak-bapak semuanya. Nanti kalau ada pengajian ya mungkin bisa di sini, bisa di musola, bisa di mana dan sebagainya. Monggo disesuaikan dengan situasi lah, karena tiap ranting itu kan beda-beda situasi kondisinya dan sebagainya. Saya kira sebagai apa namanya, sebagai spirit penyemata kita itu, dan kemudian yang terakhir kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kemudahan, mudah rezekinya, barokah umurnya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Lingkungan kita ini lingkungan yang barokah, lingkungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bersama-sama kita besok di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makatan Mas Gali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.